Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1601, silakan datang sejenak. Setelah Ming Shiyin selesai berbicara, dia sedikit mencondongkan tubuh ke samping dan bertanya dengan senyum tipis, apakah saya memiliki sikap pedang iblis? Duan Museng tidak bisa diganggu dengan Ming Shiyin. Ming Shiyin sangat suka meniru kakak senior kedua mereka tanpa alasan. Jika Ming Shiyin ketahuan, Ming Shiyin pasti akan dipukuli lagi. Lebih baik berpura-pura seperti dia tidak melihat apa-apa. Fajra di belakang Ming Shiyin bertanya dengan bingung, siapa pedang iblis itu? Dia pendekar pedang yang terampil, jawab Ming Shiyin sambil tersenyum. Karena dia bisa mendapatkan pujian dari Tuan Ri, ilmu pedangnya pasti luar biasa. Ilmu pedangnya benar-benar luar biasa, tapi masih sedikit kurang dibandingkan denganku, kata Ming Shiyin. Duan Museng. Duan Museng berdeham sebagai pengingat untuk Ming Shiyin. Tidak melanggar hukum untuk membual di Great Void, kan? Ming Shiyin bertanya. Pada saat ini, seorang pelayan dao terbang dari kejauhan sebelum dia berkata sambil membungkuk, maaf untuk menunggu. Tuan Surgawi awalnya berencana untuk secara pribadi menyambut Anda, tetapi dia tiba-tiba memiliki sesuatu untuk diperhatikan jadi saya akan memimpin jalan sebagai gantinya. Petik 2. Ming Shiyin mengerutkan kening. Tuan Surgawimu benar-benar sombong. Tolong jangan tersinggung. Lupakan, lupakan. Saya bukan orang yang picik. Pimpin jalan, kata Ming Shiyin. Setelah itu, Ming Shiyin, Duan Museng, dan yang lainnya terbang keluar dari kereta terbang. Saat mereka terbang, mereka melihat platform terapung, yang lebih mirip sebidang tanah, di atas Southern Split Mountain. Masing-masing platform setidaknya berjarak 3.000 kaki dari yang lain. Mereka semua terangkat di udara oleh energi Southern Split Mountain. Mereka sedikit seperti pulau Penglai di domain teratai emas. Pulau Penglai menggunakan formasi dan rantai untuk menghubungkan kelima pulau tersebut. Kemudian, mereka menggunakan formasi lain untuk menjaga pulau di tengah melayang di udara. 4 pulau lainnya juga mendukung formasi. Platform terapung di Southern Split Mountain berukuran besar dan digantung di udara murni oleh energi. Pohon dan struktur unik dapat dilihat di sana. Mereka adalah tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Ketika mereka mendekati salah satu platform yang paling dekat dengan langit selatan, petugas dao berkata, semuanya, ini adalah platform pengamatan awan selatan. Anda dapat melihat-lihat. Tuan Surgawi akan tiba sebentar lagi. Petik 2. Di Southern Cloud Viewing Platform, mereka menemukan bahwa seperti namanya, yang bisa mereka lihat hanyalah awan. Karena jaraknya, mereka hanya bisa melihat garis samar dan samar dari platform lain. Ini benar-benar platform untuk melihat awan, kata Ming Shiyin. Keempat Fajra berdiri seperti balok kayu di belakang Ming Shiyin. Ten Ri harus bersiap untuk pertempuran yang akan datang untuk posisi komandan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ming Shiyin memandang pelayan dao dan bertanya, apakah orang-orang dari Istana Suanyi sudah tiba? Petugas dao tidak bodoh. Dia secara alami tidak akan mengatakan bahwa Nanli pergi untuk menyambut Suanyi. Itu sama saja dengan meremehkan Kaisar Merah. Oleh karena itu, dia berkata sambil tersenyum, mereka akan segera datang. Ming Shiyin bertanya lagi, apakah Anda tahu tentang Zhang He dari Istana Suanyi? Petugas dao menjawab, tanpa mengesampingkan detailnya, Komandan Zhang adalah ahli top di Istana Suanyi. Dia juga seseorang yang disukai Kaisar Suanyi. Dikatakan bahwa Komandan Zhang memahami dao besar dengan mengamati awan. Menarik. Ming Shiyin tersenyum. Petugas dao berkata sebelum dia berbalik untuk pergi, saya akan pergi sekarang. Kemudian, Ming Shiyin melihat keempat Fajra dan bertanya, kapan Kaisar Merah tiba? Yang mulia tidak akan datang ke Southern Split Mountain. Dia tidak datang. Ming Shiyin agak terkejut. Sepertinya dia sama sekali tidak mengkhawatirkan penampilanku. Kaisar Scarlet telah mengatakan bahwa setelah kalian berdua kalah, kami akan segera membawamu kembali. Petik 2, petik 2. Pada saat yang sama, di langit utara Gunung Split Selatan. Platform dan bangunan di sini tampak jauh lebih tinggi. Nanli berkata sambil tersenyum, tamu yang langka. Sungguh suatu kehormatan bahwa Kaisar Suanyi ada di sini untuk mengunjungi tempat tinggal saya yang sederhana. Suanyi, Zhang He, dan Lu Zhou turun dari langit. Beberapa pengawal kegelapan dan pelayan wanita mengikuti di belakang mereka. Suanyi tersenyum.
Dewa Surgawi Nanli, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kapan kamu menjadi begitu pandai dalam sanjungan? Petik 2. Nanli hanya tersenyum sebelum dia menoleh ke Zhang He dan berkata, Komandan Zhang, senang bertemu denganmu. Zhang He membalas salam. Salam, Dewa Surgawi Nanli. Ketika Nanli memperhatikan Lu Zhou yang mengesankan, dia bertanya, ini. Dia kapten baru pengawal kegelapan, Tuan Tua Lu, kata Zhang He. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa Lu Zhou adalah bawahan Kaisar Putih pada kesempatan seperti itu. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan hanya menatap Nanli. Nanli mengukur Lu Zhou. Karena Suanyi membawa Lu Zhou ke sini, dia berpikir bahwa Lu Zhou pasti luar biasa. Kemudian, dia akhirnya berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Istana Suanyi merekrut seorang ahli Dao. Anda pasti dia, kan, Kapten Lu? Petik 2. Sebenarnya, berdasarkan perkenalan Zhang He, tidak ada yang salah dengan gelar ini. Namun, Suanyi merasa agak tidak nyaman setelah mendengarnya sehingga dia mengoreksi, ini Paviliun Master Lu. Tuan Paviliun. Paviliun Master Lu adalah penguasa paviliun sebelum dia datang ke Great Void, kata Suanyi. Dengan ini, dia agak bisa mempertahankan status Lu Zhou tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Apakah dia sengaja menunjukkan sikapnya atau tidak, tidak ada yang tahu. Nanli menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, Paviliun Tuan Lu, senang bertemu denganmu. Lu Zhou mengangguk sebelum dia memuji, Gunung Split Selatan memang harta Feng Shui. Ini adalah tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Saya tidak menyangka bahwa setelah 100.000 tahun, musim semi di sini masih seindah sebelumnya. Zhang He, tindakan ini terlalu berlebihan. Seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Nanli bertanya, Paviliun Tuan Lu, apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Suanyi, MVP, datang untuk menyelamatkan dan berkata, selama perjalanan kami di sini, saya memberitahu Paviliun Master Lu semua tentang tempat ini. Zhang He, apakah kamu? Saya ada di sana selama seluruh perjalanan kami di sini, kenapa saya tidak mendengar Yang Mulia berbicara tentang Southern Split Mountain? Apakah saya terlalu mengantuk dan pusing? Nanli tersenyum. Saya mengerti. Semuanya, tolong ikuti saya. Petik 2. Ketika mereka memasuki Aula Dao, pesta, anggur berkualitas, dan wanita cantik bisa dilihat. Setelah semua orang duduk, Nanli berkata, suatu kehormatan bagi Gunung Split Selatan untuk dapat menerima Anda, salah satu penguasa dari 10 aula. Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, saya harap Anda akan memaafkan saya. Suanyi berkata tanpa basa-basi, saya datang menemui seorang teman lama di sini hari ini dan untuk mempersiapkan kompetisi para komandan. Di luar dugaan saya bahwa Southern Split Mountain akan dipilih sebagai venue. Ini masalah sepele, jawab Nanli sebelum dia bertanya pada Zhang He, Komandan Zhang, apakah kamu percaya diri? Zhang He tersenyum dan berkata, jika seseorang ingin merebut posisi komandan dari saya, mereka harus mampu. Lawannya ada di pihak Kaisar Merah, kata Nanli. Kaisar Scarlet sangat kuat, dan seseorang yang saya hormati. Namun, kita masih harus mengikuti aturan Great Void, kata Zhang He. Kamu ada benarnya. Sepertinya Anda sangat percaya diri untuk mempertahankan posisi Anda, kata Nanli sambil tersenyum. Pada saat ini, Lu Zhou bertanya, apakah Kaisar Merah ada di sini? Nanli tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia melihat petugas Dao di sebelahnya dan bertanya, apakah Kaisar Merah ada di sini? Petugas Dao melangkah maju dan menjawab, Kaisar Merah tidak ada di sini. Hanya 2 penantang dan 4 Vajra yang datang. Nanli mengangguk. Seperti yang diharapkan, Kaisar Scarlet adalah orang yang sibuk. Nanli menekankan kata, pria sibuk. Jelas, dia sedikit tidak puas karena dia telah berdiri. Aku diundang oleh Kaisar Merah. Saya tidak berharap dia tidak muncul, kata Suanyi sambil tersenyum. Pada akhirnya, Suanyi dan Nanli memiliki status yang berbeda. Karena Suanyi tidak tampak tidak puas, Nanli tentu saja tidak bisa menunjukkan ketidakpuasannya. Pada saat ini, Zhang He berkata dengan suara yang jelas, sayang sekali dia tidak ada di sini. Yang mulia sekarang adalah Raja Surgawi yang agung. Petik 2. Setelah mendengar ini, Nanli mengungkapkan ekspresi terkejut. Raja Dewa yang agung, selamat. Aku hanya beruntung. Suanyi dalam suasana hati yang baik hari ini sehingga dia tidak terpengaruh oleh ketidakhadiran Kaisar Merah.
Sayang sekali Kaisar Merah tidak ada di sini, kata Nanli sambil mengangkat cangkir anggurnya, aku akan bersulang untuk Raja Agung Suanyi. Pada saat ini, bagaimana mungkin Suanyi tidak menyebutkan dermawannya, Lu Zhou. Suanyi melirik Lu Zhou yang tanpa ekspresi sebelum dia berkata dengan nada netral, ini semua berkat diskusi saya tentang Dao dengan Paviliun Master Lu sehingga saya tercerahkan. Kalau tidak, itu akan sesulit naik ke surga untuk menjadi Raja Surgawi yang agung. Petik 2. Zhang He merasa semakin tidak bisa memahami Suanyi. Bahkan jika Lu Zhou adalah bawahan Kaisar Putih, tidak perlu menyanjung Lu Zhou sejauh ini, kan? Nanli berseru, tidak heran Raja Agung Suanyi membawa Paviliun Master Lu ke sini. Dia benar-benar ahli Dao. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Terobosannya tidak ada hubungannya dengan saya. Itu karena ketekunannya. Nanli mengangkat cangkir anggurnya lagi. Paviliun Master Lu, kamu terlalu rendah hati. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Setelah mendengar ini, Zhang He mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, biarkan aku bersulang untuk dewa-dewa Nanli terlebih dahulu. Nanli berkata sambil tersenyum, karena Komandan Zhang memiliki seorang ahli di sisinya, mari kita ambil kesempatan untuk meminta nasihat bersama. Ayo, mari bersulang Paviliun Master Lu. Zhang He terdiam. Aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan ini lagi. Saya ingin pulang ke rumah. Sayangnya, Zhang He adalah komandan Balai Suanyi, bagaimana dia bisa pergi? Dia berpikir, lupakan saja. Perlakukan dia seperti dia Kaisar Putih. Dengan pemikiran ini, Zhang He merasa jauh lebih nyaman. Memperlakukan Lu Zhou sebagai Kaisar Putih membuatnya lebih bisa memahami dan menerima perlakuan Lu Zhou. Setelah minum anggur, Lu Zhou bertanya, karena Kaisar Merah tidak ada di sini, di mana kedua penantang itu? Nanli menunjuk ke arah Paviliun Pengamatan Awan Selatan dan berkata, mereka berada di Paviliun Pengamatan Awan Selatan. Paviliun Master Lu, Anda juga tertarik dengan pemilik Great Void Seeds. Lu Zhou tahu bahwa dua pemilik benih kekosongan besar yang diambil Kaisar Merah adalah Ming Shi Yin dan Duan Museng. Oleh karena itu, dia berkata, karena mereka juga tamu, mengapa kita tidak mengundang mereka untuk mengobrol? Mari kita pastikan bahwa mereka adalah dua murid jahatku terlebih dahulu dan bertindak sesuai dengan situasinya. Bagaimanapun, ini adalah kekosongan besar, bukan 9 domain. Nanli berkata sambil tersenyum, saya khawatir saya harus mengecewakan Paviliun Master Lu. Sebaiknya tidak bertemu sebelum kompetisi komandan dimulai. Kompetisi komandan, Suanyi menjelaskan, setelah tanah terbelah 100.000 tahun yang lalu, 10 pilar kehancuran mengangkat kekosongan besar ke langit. Untuk menjaga stabilitas Great Void, 10 aula merekrut pembudidaya dari seluruh dunia. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Komandan aula adalah kekuatan inti aula. Kaisar Agung memutuskan untuk mengadakan kompetisi para komandan setiap 1000 tahun sekali untuk memberikan darah segar ke 10 aula. Zhang He berkata, saya datang hari ini untuk pemanasan. Karena semua orang sangat bersemangat, tidak perlu menunggu. Nanli bertanya, Komandan Zhang, apakah Anda berencana untuk bertanding sekarang? Tinjuku sudah gelisah. Zhang He berkata sebelum dia melintas ke lapangan luas yang tergantung di antara dua platform terapung. Lapangan itu luas dan berbentuk seperti segi delapan. Ada formasi yang jelas di sekitarnya. Awan berputar-putar di sekitarnya, membuatnya tampak misterius. Setelah Zhang He muncul di tengah lapangan, dia mengirim transmisi suara ke Southern Cloud Viewing Platform. Saya Komandan Zhang He dari Istana Suanyi. Silakan datang sebentar. Petik 2. Pada saat ini, Lu Zhou bertanya, apa kultivasi kedua penantang itu? Nanli menjawab, mereka berdua memiliki benih kekosongan besar. Mereka adalah orang suci 100 tahun yang lalu. Saya khawatir sekarang mereka sudah memahami Dao besar dan menjadi orang suci Dao. Petik 2. Suanyi berkata, lagi pula, The Great Void tidak kekurangan hati dan sumber daya kultivasi berkualitas tinggi. Itu normal bahwa mereka telah menjadi orang suci Dao. Petik 2. Ini hanya rata-rata, kata Lu Zhou santai. Apa? Mereka hanya orang suci Dao. Mereka perlu bekerja lebih keras, kata Lu Zhou. Nanli bahkan lebih terkejut. Awalnya, dia menganggap Lu Zhou adalah orang suci Dao. Namun, berdasarkan kata-kata, mereka hanya orang suci Dao, jelas kultivasi Lu Zhou jauh lebih tinggi.
Ini berarti Lu Zhou setidaknya adalah orang suci Dao yang agung. Dari Aula Dao Utara dan Southern Viewing Cloud Platform, orang bisa melihat lapangan dengan sangat baik. Tak heran jika Southern Split Mountain dipilih sebagai venue. Ditambah dengan formasi, akan mudah untuk melihat siapa yang lebih baik. Sementara itu, Zhang He melayang 3 inci dari tanah dan meletakkan tangannya di punggungnya. Melihat tidak ada gerakan dari anjungan pandang awan selatan, dia berkata lagi dengan suara yang jelas, "Teman-teman dari Flaming Sea, silakan datang sebentar. Raja Surgawi Suanyi, Dewa Surgawi Nanli, langit, bumi, matahari, dan bulan akan menjadi saksi kita." Pada saat ini, tombak panjang bersinar dengan cahaya keemasan melesat dari awan seperti meteor menuju Zhang He. Ekspresi Zhang He tidak berubah saat dia dengan tenang menjawab. Dengan satu tangan dan 2 jari terulur, dia mengulurkan tangan untuk mendorong tombak emas menjauh. Tombak emas itu menimbulkan angin kencang ketika tangan Zhang He menangkapnya di antara jari-jarinya. Pergi. Tangan Zhang He sepertinya mengandung kekuatan 1000 pedang. Dia adalah seorang kultivator terkenal yang bertarung dengan tangan kosong di Istana Suanyi. Tombak emas bergetar sebelum dikirim terbang dengan swoosh keras oleh 2 jari Zhang He. Angin bertiup ke arah pegunungan, mengaduk ribuan daun. Bab 1602, Api Sejati Selatan. Sesosok melesat dari Cloud Viewing Platform, melesat melintasi langit. Hanya dalam beberapa saat, dia muncul di atas tombak emas dan mencengkeramnya, menyebabkan tombak emas berdengung dan segera bergetar. Duan Museng melangkah maju saat naga melingkar di sekitar tombak itu bersinar ungu di tengah cahaya kemasan. Dia memegang tombak Tuan secara horizontal di depannya dengan tangan kanannya. Tubuhnya diliputi cahaya kemasan, dan dia tampak agung dan energik. Ekspresinya tenang, tetapi matanya menyala seperti api. Dia memandang Zhang He dan bertanya, "Kamu Zhang He?" Zhang He mendongak sambil tersenyum dan bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Nama keluarga saya adalah Duanmu, dan nama saya Seng," kata Duanmu Seng. "Saudara Duanmu, meskipun Anda adalah bawahan Kaisar Merah, saya tidak akan membiarkan Anda menjadi komandan Istana Suanyi," kata Zhang He. Duanmu Seng mencibir sebelum dia berkata, "Apakah menurutmu aku memerlukan izinmu untuk menjadi komandan Istana Suanyi? Cicipi Overlord Spear-ku." Duanmu Seng melintas ke depan di langit dan menyerang dengan kecepatan kilat. Duo ini bertarung dengan sengit. Mereka bergerak ke kiri dan kanan saat segel energi terbang ke segala arah. Formasi misterius segera menyerap semua segel energi, menetralkan kerusakan di sekitarnya. Di Aula Dao Nanli, Lu Zhou, Suanyi, dan Nanli menyaksikan dengan penuh minat. Nanli mengangguk dan berkata dengan penuh pujian, "Saya masih ingat penampilan Komandan Zhang pada kompetisi sebelumnya 1000 tahun yang lalu. Dia masih mengesankan seperti sebelumnya." Suanyi berkata, "Dia sangat berbakat, dan dia tidak mengendur dalam kultivasinya selama 1000 tahun terakhir. Dia harus bisa menang. Apa pendapatmu tentang ahli tombak, Great Divine King Suanyi?" Suanyi mengamati sejenak sebelum dia berkata, "Kekuatan yang dia miliki mendominasi dan ganas. Dia tampaknya memiliki energi korosif di tubuhnya. Serangannya sangat menentukan, dan teknik tombaknya bagus. Namun, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengalahkan Zhang He." Mengatakan itu, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Nanli mengangguk sebelum dia menoleh ke Lu Zhou dan bertanya, "Tuan Pavilion Lu, bagaimana menurutmu?" Lu Zhou melirik beberapa kali lagi sebelum dia berkata tanpa nada, "Untuk saat ini, sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat." Meskipun Lu Zhou yakin tentang muridnya, kepercayaan dirinya tidak buta. Setelah 100 tahun, dia tidak tahu seberapa banyak kultivasi murid-muridnya yang jahat telah meningkat. Lagi pula, dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan penglihatannya untuk mengamati mereka. Itu mungkin karena fakta bahwa mereka telah memahami Dao besar. Tulisan surgawi terhubung ke Dao besar dan kemungkinan memiliki asal yang sama. Tidak mengherankan bahwa untuk menjaga keseimbangan, dia tidak bisa lagi mengamati murid-muridnya. "Mengapa kita tidak bertaruh siapa yang akan menang?" Nanli bertanya sambil tersenyum. Suanyi tampaknya menganggap saran ini menarik. Dia tersenyum dan menunjuk Zhang He di bawah dan berkata, "Tentu saja, itu Zhang He." Nanli mengangguk. Karena Zhang He adalah anggota Istana Suanyi, tidak mengherankan jika Suanyi memilih Zhang He. Kalau tidak, apakah Suanyi tidak akan mengecewakan bawahannya? "Paviliun Tuan Lu." Nanli bertanya pada Lu Zhou.
Tidak juga, tanya Lu Zhou. Suanyi dan Nanli menatap Lu Zhou dengan bingung. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Lu Zhou menambahkan, ada orang lain. Realisasi muncul di Nanli. Dia berkata sambil tersenyum, The Scarlet memiliki 2 pemilik Great Void Seeds. Orang ini pandai menggunakan tombak, tapi kita masih belum tahu tentang kemampuan orang lain. Pavilion Master, menurut Anda orang lain akan menang. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Dengan itu, Suanyi berkata tanpa ragu, agar Pavilion Master Lu berpikir begitu tinggi tentang seseorang, pihak lain tidak boleh sederhana. Saya juga akan mengikuti Pavilion Master dan bertaruh pada orang lain. Petik 2. Nanli. Suanyi tertawa. Tidak ada gunanya berbicara. Ayo bertaruh. Sangat baik. Jika Anda kalah, Anda tidak bisa menyangkalnya. Kapan aku menarik kembali kata-kataku? Jika saya menang, Anda harus mengeluarkan 100 bunga brew dari Southern Split Mountain, kata Suanyi. Baik, jika saya menang, Anda harus berkhotbah tentang dao besar di pegunungan Split Selatan selama 10 hari, kata Nanli. Kesepakatan, kata Suanyi tegas. Kemudian, Nanli dan Suanyi berbalik untuk melihat Lu Zhou secara bersamaan. Lu Zhou berkata, 100 bunga brew itu bagus, tapi itu tidak cukup bagiku. Oh, apa yang diinginkan Pavilion Master? Tanya Nanli. Saya mendengar bahwa Southern Split Mountain bermandikan api sejati selatan selama 10.000 tahun. Akibatnya, musim panas sepanjang tahun di sini, kata Lu Zhou. Hati Nanli bergerak sedikit. Dia bertanya, Tuan Pavilion Lu, apakah Anda menginginkan api sejati selatan? Lu Zhou mengangguk. Faktanya, api sejati selatan lebih berbahaya daripada baik untukmu. Meskipun selalu musim panas di sini, api yang sebenarnya juga menguapkan banyak primalki. Mungkin akan menjadi berkah jika api sejati selatan diambil. Petik 2. Nanli agak tidak senang. Terlepas dari itu, api sejati selatan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Southern Split Mountain. Itu bukan sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Dia memandang Suanyi, berharap Suanyi akan berbicara tentang absurditas masalah ini. Lagi pula, mereka hanya bersenang-senang, bercanda, dan bertaruh. Dengan taruhan tinggi seperti itu hanya akan merusak suasana. Sayangnya untuk Nanli, Suanyi bertanya, Tuan Surgawi Nanli, apakah Anda takut bertaruh? Nanli, saya tidak takut, tetapi api sejati selatan sangat ganas. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah didekati oleh orang biasa. Efeknya pada primalki di Southern Split Mountain terbatas. Selain itu juga menjauhkan binatang buas dari gunung. Itu bisa dianggap sebagai api suci yang melindungi gunung. Bagaimana saya bisa menggunakannya sebagai taruhan dalam taruhan? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Mereka yang bodoh tidak takut. Apa maksudmu, Pavilion Master Lu? Lu Zhou berkata, api sejati selatan hidup kembali di zaman kuno. Ketika langit terbuka, dan tanah terangkat, api sejati kehilangan akarnya setelah meninggalkan bumi. Dengan kekuatan bumi untuk memberinya makan, hanya ada satu cara agar bumi tetap eksis, dia berhenti sejenak sebelum berkata, itu untuk menyerap energimu. Setelah mendengar ini, Nanli tiba-tiba bangkit dan berseru, omong kosong. Pada saat ini, pertempuran di bawah masih berlangsung intens. Tidak ada pemenang atau pecundang. Lu Zhou tidak marah sama sekali. Jika dia berada di posisi Nanli, dia akan marah juga jika seseorang mengatakan api suci yang melindungi Gunung Split Selatan berbahaya. Itu memang sulit untuk diterima. Lu Zhou mengangkat cangkir anggurnya sebelum dia membuang anggurnya. Tetesan anggur sebening kristal ditangguhkan di udara saat primalki emas berkumpul di sekitar tetesan anggur seperti mutiara dan batu akik. Suanyi dan Nanli memandang Lu Zhou, sedikit bingung. Tetesan anggur bersinar terang, diisi dengan primalki. Ketika matahari bersinar di atasnya, mereka tampak lebih cemerlang. Namun, setelah beberapa saat, tetesan itu menguap, kembali ke langit dan bumi. Selama proses ini, Lu Zhou hanya membuat tetesan anggur melayang di udara dan tidak melakukan apapun. Ini berarti bahwa apa yang terjadi pada tetesan adalah semua efek dari lingkungan di Southern Split Mountain. Bagaimana ini mungkin? Nanli bergumam. Dia sedikit gemetar saat dia melihat telapak tangannya. Dia tidak bisa menerima ini, dia ingin mencobanya sendiri. Sebuah bola primalki hijau muncul dari telapak tangan Nanli. Pada saat yang sama,
Formasi di Aula Dao mulai bersenandung dan menyala ketika Primal Ki mulai berkembang pesat, mencakup lebih dari radius 300 mil. Saat diperluas, itu mengungkapkan meridian tanah. Tak lama kemudian, bola api muncul di cakrawala Southern Split Mountain sebentar sebelum menghilang tiba-tiba dengan Primal Ki seolah-olah telah melahap Primal Ki. Nanli tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya. Faktanya, semua orang yang tinggal di Southern Split Mountain tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya. Southern Split Mountain adalah tempat yang baik untuk bermeditasi dan berkultivasi. Primal Ki di sini kaya. Oleh karena itu, meskipun kecepatan kultivasi orang-orang di sini lambat, mereka mengira itu karena kurangnya bakat mereka. Tidak ada yang pernah mengira masalahnya ada hubungannya dengan Southern Split Mountain. Nanli merasa sulit untuk menerima hasil ini. Lu Zhou berkata, ini akan lebih jelas jika Southern Split Mountain ada di darat. Keuntungan yang Anda miliki adalah bangunan dan platform Anda tergantung di udara. Kalau tidak, kalian semua akan tersedot kering sejak lama. Apakah Anda benar-benar berpikir binatang buas itu ketakutan? Petik 2. Petik 2, petik 2. Nanli terdiam. Suanyi mengangguk. Saya mengerti sekarang. Pavilion Master Lu benar-benar berpengetahuan. Saya benar-benar terkesan. Nanli, yang masih menganggap masalah ini sulit diterima, menatap Lu Zhou dengan ekspresi rumit dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Aula utara di Istana Suanyi menyimpan koleksi buku. Catatan gunung, tanah, dan sungai di Great Void ada di sana, kata Lu Zhou. Suanyi segera berkata, memang, Pavilion Master Lu telah membaca di Aula utara selama beberapa waktu. Nanli mengerutkan kening. Bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan setuju dengan taruhannya. Lu Zhou mengangguk dan berkata, aku tidak akan memaksamu. Mari kita terus menonton pertempuran. Petik 2. Lu Zhou melihat ke bawah. Tak perlu dikatakan, pada saat ini, sulit bagi Nanli untuk berkonsentrasi menonton pertempuran. Dia tampak linglung saat menyaksikan pertempuran. Pada saat ini, tombak tuan terbang di sekitar arena, mengaduk angin kencang dan Primal Ki. Teriakan angin menarik Nanli kembali ke akal sehatnya. Intervensi surgawi yang tidak sempurna. Duan Museng muncul tinggi di langit sebelum dia menukik ke bawah dan menusukkan tombaknya. Ruang dan waktu membeku. Zhang He mendongak. Bukannya mundur, dia malah maju dan berteriak dengan suara yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan, bangkit. Pertempuran menjadi lebih intens. Struktur ruang terkoyak saat segel energi bertabrakan. Untungnya, formasi kuat menyerap serangan duo dan memperbaiki kerusakan di dalamnya. Setelah keduanya bertabrakan, mereka saling menjauh. Satu naik dan satu turun. Masih belum ada pemenang. Mereka saling memandang dalam diam. Setelah beberapa saat, Duan Museng mengencangkan cengkeramannya pada tombak tuan dan berkata, lagi. Zhang He tersenyum dan berkata, lupakan saja, saudara Duanmu. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Ada aturan di Great Void. Apalagi, pertarungan untuk posisi komandan bukanlah pertarungan yang menggunakan nyawa kita. Kita harus berhenti di sini. Aku tahu kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, tapi aku juga tidak. Duan Museng sangat kompetitif, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, semangat juangnya berkurang setengahnya. Zhang He menangkupkan tinjunya di Duan Museng dan berkata, saudara Duanmu, mari kita bertarung di lain hari. Aku harap kita bisa menjadi teman. Terlalu dini untuk mengatakan itu. Memang, kami bertarung dengan hasil imbang. Namun, bukan berarti tidak ada yang bisa mengalahkanmu, kata Duan Museng. Oh, pada saat ini, ledakan tawa terdengar dari platform pengamatan awan selatan. Kemudian, sebuah suara terdengar di udara. Komandan Zhang, jika Anda berdua bertarung menggunakan hidup Anda pasti sudah dikalahkan olehnya sejak lama. Zhang He memandang platform penglihatan awan selatan dengan bingung. Pemilik suara itu adalah Ming Xiyin. Dia terus berkata, kartu trufnya adalah dia tidak takut mati. Astaga, sesosok terbang dengan kecepatan kilat dan muncul di tengah lapangan hanya dalam sekejap mata. Sama cepatnya, seluruh ladang dipenuhi tanaman merambat dan pepohonan. Aku akan memberimu waktu 15 menit untuk memulihkan diri. Saya tidak ingin orang lain mengatakan saya mengambil keuntungan dari situasi dan menang secara tidak adil. Semangat juang Zhang He bangkit kembali. Dia tersenyum dan berkata, menarik. Namun, saya tidak bisa beristirahat. Istirahat hanya akan membuatku lebih lemah.
Ambil ini. Zhang He bergegas menuju tanaman merambat hijau seperti sambaran petir. Tangannya seperti pisau saat dia memotong pohon di depannya menjadi dua. Bab 1603, turun ke tanah 1. Kekuatan Zhang He sombong dan galak. Hanya dalam satu napas, dia telah menebang pohon dan tanaman merambat bluut. Ketika dia memfokuskan matanya dan melihat ke seberang lapangan, Ming Shi Yin telah menghilang. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya dan menggunakan kekuatan Dao untuk merasakan sekelilingnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan energi dingin melonjak ke arahnya dari bawah kakinya. Dia langsung melompat ke udara. Seperti yang diharapkan, Ming Shi Yin pecah dari tanah. Dengan kait pemisah di tangannya, dia melepaskan bilah angin emas saat dia melintas ke arah Zhang He. Bang, 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 bang. Hanya dalam waktu singkat, Ming Shi Yin telah menyerang berkali-kali. Jika pemahaman dua lawan tentang Dao besar dan hukum serupa, faktor yang menentukan pemenang dan yang kalah adalah pengalaman tempur mereka. Zhang He melawan dan mundur di udara. Dia menggerakkan tangannya, memblokir serangan sengit Ming Shi Yin. Kekuatan Dao menyapu seluruh lapangan. Meskipun pertempuran tampak seperti pertempuran antara mereka yang memiliki kurang dari 10 bagan kelahiran, pada kenyataannya, mereka menggunakan hukum. Jika pemahaman mereka tentang Dao tidak mendalam, mereka tidak akan mampu memblokir bahkan gerakan yang paling biasa sekalipun. Kecepatan menyerang Ming Shi Yin mirip dengan kecepatan bertahan Zhang He. Untuk sesaat, mereka berada di jalan buntu. Setelah beberapa napas, Zhang He berkata sambil tersenyum, jika hanya ini yang Anda miliki, saya khawatir Anda akan kecewa. Ming Shi Yin menjawab sambil tersenyum, ini baru permulaan. Anda merayakannya terlalu dini. Petik 2. Astaga, Ming Shi Yin tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Tidak ada fluktuasi atau riak sama sekali. Pemahaman mereka tentang hukum ruang serupa, membatalkan satu sama lain. Jika Ming Shi Yin telah menggunakan beberapa teknik penjelajahan ruang angkasa, Zhang He seharusnya bisa merasakannya. Namun, Ming Shi Yin menghilang ke udara tipis tanpa jejak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Hati Zhang He menegang saat perasaan tidak menyenangkan muncul dalam dirinya. Jatuh. Tekanan berat datang dari atas Zhang He. Ledakan. Energi pelindung Zhang He hancur, dan dia tidak punya pilihan selain menyelam. Bagaimanapun, dia adalah komandan istana Suanyi, jadi dia berhasil bereaksi dengan cepat. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan banyak hal sudah mendarah daging di tulangnya. Bahkan kemudian, serangan itu menyebabkan darah dan ki melonjak, dan dia hampir muntah darah. Namun, dia tetap tenang, tidak seperti pembudidaya biasa yang kemungkinan akan bingung saat ini. Begitu Zhang He mendarat, dia melepaskan segel energinya tanpa menahan diri dan melayang di udara sebelum mendarat lagi. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berbalik dan melihat ke atas. Ming Shi Yin menyilangkan tangannya dan menatap Zhang He sambil tersenyum. Melihat Zhang He tidak jatuh ke tanah, dia berkata, kamu memiliki beberapa keterampilan. Zhang He mengerutkan kening. Bagaimana kamu melakukannya? Orang suci Dao tidak akan mampu melakukan apa yang baru saja dilakukan Ming Shi Yin. Zhang He tidak bisa mengetahuinya. Untuk bisa menghilang tanpa meninggalkan jejak, bahkan jika pemahaman Ming Shi Yin lebih besar, itu tetap tidak mungkin. Ming Shi Yin menjawab sambil tersenyum, aku tidak akan memberitahumu. Di Aula Dao Utara, Suanyi, yang telah menyaksikan pertempuran, berkata, sedikit bingung, trik yang bagus. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dia memandang Nanli, yang masih linglung, dan bertanya, Tuan Surgawi Nanli, dapatkah Anda melihat triknya? Tidak, jawab Nanli secara mekanis. Suanyi memandang Lu Zhou. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Suanyi berseru kaget, bahkan Pavilion Master pun tidak tahu. Pemuda ini benar-benar tidak sederhana. Petik 2. Setelah mendengar ini, Nanli ditarik kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Suanyi dengan bingung. Dia terus memiliki perasaan yang mengganggu bahwa Suanyi sangat memikirkan Lu Zhou sampai-sampai tampaknya Lu Zhou lebih unggul dari Suanyi. Sebuah ilusi. Murid yang jahat ini menghabiskan waktunya untuk mempelajari segala macam hal yang aneh. Bagaimana dia melakukannya sebelumnya? Lu Zhou bingung. Zhang He menginjak tanah dan bergegas menuju Ming Shi Yin saat dia berkata, semua trik tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan absolut. Zhang He sangat cepat,
meninggalkan riak di belakangnya. Sebuah penghalang berbentuk kerucut segera terbentuk di depannya. Dao hebat, Ming Xiyin menyilangkan tangannya di depannya. Angkasa bergetar. Bang! Ketika serangan itu mendarat, Ming Xiyin terbang tinggi ke langit. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum, apakah ini semua? Ini baru permulaan, jawab Zhang He sambil tersenyum. Kemudian, Zhang He menyilangkan jarinya sebelum tanda silang muncul di telapak tangannya sebelum dia menyerang lagi. Ruang berdesir. Astaga, yang mengejutkan semua orang, Zhang He menusuk tubuh Ming Xiyin. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Raungan marah terdengar dari cloud viewing platform. Keempat tua. Lu Zhou bangkit saat matanya terbakar seperti api. Dia berkata dengan suara yang dalam saat pusaran muncul di tangannya, beraninya kamu. Suanyi memandang Lu Zhou dengan bingung dan kaget. Paviliun Tuan Lu. Zhang He mengungkapkan ekspresi kaget begitu dia menusuk tubuh Ming Xiyin. Dia melihat ke arah Aula Dao dengan linglung saat dia tergagap. Aku tidak menyangka dia begitu lemah. Aku tidak bermaksud melanggar peraturan. Kamu tidak melanggar aturan. Sebuah suara yang membawa sedikit senyuman terdengar di telinga Zhang He. Sebelum Zhang He bisa berbalik, kekuatan berat yang tampaknya seberat 10.000 pon menghantamnya dari belakang. Ledakan. Itu mendarat dengan akurat di punggung Zhang He. Turun. Suara itu nyaring dan kuat seperti guntur. Bab 1604, turun ke tanah 2. Otak Zhang He berdengung, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya. Dia tidak bisa menahan energi yang melonjak dan terluka parah, menyebabkan dia memuntahkan darah. Itu trik lain. Zhang He memelototi Ming Xiyin dan menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit yang hebat. Dia berencana untuk melarikan diri menggunakan metode sebelumnya, tetapi ketika dia jatuh, dia melihat ruang terdistorsi dan berputar di bawahnya. Hukum ruang yang lebih besar. Zhang He jatuh ke ruang memutar. Astaga, seolah-olah ketinggian 3.000 kaki telah sangat berkurang, Zhang He jatuh dengan keras ke tanah. Dia tergeletak di lapangan yang telah hancur. Pertempuran telah berakhir, dan keheningan kembali. Semua orang di Aula Dao Utara dan platform pengamatan awan selatan memandang Ming Xiyin dengan bingung. Dalam keadaan normal, seseorang tidak bisa menggunakan trik yang sama dua kali di depan para ahli. Namun, Ming Xiyin telah melakukannya. Selanjutnya, tidak ada yang bisa mengetahui triknya. Tidak ada tabrakan yang intens atau perkelahian yang menegangkan, Zhang He jatuh begitu saja. Jika aku menyuruhmu turun, kamu harus turun, kata Ming Xiyin sambil tersenyum. Di Aula Dao, Suanyi dan Nanli bingung. Lu Zhou tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan pusaran di telapak tangannya berangsur-angsur menghilang. Paviliun Tuan Lu. Lu Zhou mengangkat tangannya ke bibirnya dan terbatuk sedikit sebelum dia berkata, aroma api sejati selatan agak menyengat dan tidak menyenangkan. Hidung Suanyi berkedut sedikit saat dia melihat ke kiri dan kanan. Apakah ada bau? Di sisi lain, Nanli mengerutkan kening. Meskipun demikian, dia hanya berkata, Komandan Zhang He benar-benar kalah. Suanyi menghela nafas dan berkata, meskipun saya sangat berharap Zhang He bisa menang, saya sudah mengharapkan ini. Bagaimanapun, orang yang dipertaruhkan oleh Paviliun Master Lu tidak bisa sederhana. Petik 2. Nanli mengangguk acuh tak acuh. Bagaimana dia melakukannya? Lu Zhou mendengus. Dia hanya sedikit pintar, dia tidak bisa dianggap hebat. Setelah mendengar ini, Suanyi melihat ke lapangan dengan hati-hati lagi sebelum dia berkata sambil tersenyum, begitu. Nanli berkata, sedikit cemas, ada apa? Jangan membuatku tegang. Suanyi menunjuk ke lapangan dan berkata, Tuan Surgawi Nanli, tolong lihat. Ada potongan kayu di tanah. Apa yang telah ditusuk oleh Zhang He sebelumnya bukanlah Ming Xiyin, tetapi sebuah balok bluut. Menarik, kata Nanli sambil mengangguk. Untuk dapat menggunakan bluut untuk membuat klon tidaklah mudah, kata Suanyi sambil mengangguk puas, anak ini layak untuk diajar. Nanli berkata, membuat klon menghabiskan banyak esensi darah. Agar klon memiliki kekuatan tempur, ia harus diberikan kesadarannya sendiri menggunakan sesuatu seperti relik suci. Ini seperti melahirkan anak. Bagaimana dia melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Apa yang kamu bicarakan adalah klon yang perlu ada untuk jangka waktu tertentu. Namun, jika klon hanya ada untuk waktu yang singkat, itu tidak membutuhkan esensi darah atau terlalu banyak energi.
Itu hanya membutuhkan kontrol. Kekurangannya adalah hal itu dapat mengalihkan perhatian seseorang dari pertempuran, dan itu terlalu menuntut keadaan pikiran seseorang. Tidak semua orang bisa melakukannya, jelas Suanyi. Kemudian, dia berkata dengan memuji, bakat yang langka. Jika dia menjadi komandan baru Istana Suanyi, saya akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Begitu suara Suanyi jatuh, suara mengejek terdengar dari bawah. Istana Suanyi menyambut saya dengan tangan terbuka. Siapa bilang aku bersedia? Suanyi, Ming Shiyin terus berkata, sungguh membosankan. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melawan. Hei, 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 di mana kau? Suara Ming Shiyin bergema keras. Ekspresi para pembudidaya yang berdiri di belakang Suanyi segera memburuk. Ming Shiyin melanjutkan provokasinya. Keluar, keluar. Ini adalah kesepakatan. Aku akan menjatuhkan 2 orang dengan harga 1. Zhang He akhirnya membalik dan memelototi Ming Shiyin. Kamu terlalu sombong. Beraninya kau. Ming Shiyin merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Tidak ada aturan yang melarang berbicarakan. Lagi pula, bukankah aku memiliki kebebasan berbicara? Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, kebebasan berbicara. Petik 2, petik 2. Aku sangat marah. Zhang He sudah kalah. Jika dia terus bertarung, dia masih akan kalah. Itu hanya akan meminta masalah. Selain itu, tindakan ekstrim tidak diperbolehkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Pada saat ini, dari Aula Dao, Suanyi melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan suara yang dalam, sungguh arogan. Kemudian, seseorang di belakang Suanyi melompat turun seperti bintang jatuh dan muncul di depan Ming Shiyin. Dia galak dan sombong saat dia melambaikan meteor hammer di tangannya. Ming Shiyin melintas dan terjun ke bawah sebelum terbang ke kejauhan. Kamu sangat galak begitu kamu muncul. Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Petik 2. Pengguna meteor hammer berteriak, jangan lari. Tidak ada aturan yang mengatakan aku tidak bisa lari. Tempatnya begitu besar. Bagaimana Anda akan menghentikan saya? Ming Shiyin berkata sebelum dia terbang. Kau pemalu seperti tikus. Bagaimana Anda bisa bersaing untuk posisi komandan? Kata pengguna meteor hammer, merasa tidak bisa berkata-kata. Oh, kalau begitu, haruskah aku mendengarkanmu, diam, dan membiarkanmu memalu berkeping-keping? Apakah kamu bodoh? Kata Ming Shiyin. Apa? Aku bertanya apakah kamu bodoh? Kata Ming Shiyin. Pengguna meteor hammer sangat marah. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pengguna meteor hammer terbang keluar. Pada saat yang sama, ribuan tanaman merambat naik dari tanah. Semuanya diliputi cahaya keemasan. Setelah melihat ini, Zhang He memukul tanah dan meninggalkan medan perang. Tidak apa-apa dia kalah, dia tidak harus terus tinggal di sini. Dia pindah ke samping dan menyaksikan pertempuran sambil mencengkeram dadanya. Kemudian, dia melihat Mingxi berjongkok di tanah di kejauhan dan menatapnya seperti dia bodoh. Bab 1605, turun ke tanah 3. Petik 2, petik 2. Zhang He telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan kondisi pikirannya sekuat batu. Dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak membiarkan pihak lain memprovokasi dia dengan mudah. Tanaman merambat melilit meteor hammer, tidak peduli bagaimana pembudidaya berjuang, dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Turun. Astaga, astaga, astaga. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat dan menganyam jaring. Pengguna meteor hammer melebarkan matanya dan berseru, ini juga berhasil. Sudah terlambat. Hanya dalam beberapa saat, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mengikat pengguna meteor hammer dan menariknya turun dari langit. Ledakan. Ming Shiyin melintas dan muncul di atas pengguna meteor hammer sebelum dia berkata sambil tersenyum, awalnya, saya ingin menggunakan gerakan ini untuk berurusan dengan Zhang He. Sayangnya, dia terlalu lemah. Lebih mudah menyerang dari bawah tanah. Kemudian, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, apakah ini semua? Siapa lagi dari Istana Suanyi? Setelah itu, ledakan tawa terdengar dari Southern Cloud Viewing Pavilion. Out keempat, aku tahu kamu bisa melakukannya. Ming Shiyin menjawab Duan Museng, tidak ada tantangan sama sekali. Kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi dan terus berkata dengan provokatif, ayo. Siapa lagi di sana? Di Aula Dao. Suanyi mengerutkan kening.
Ini adalah penghinaan terhadap martabatnya. Sebagai penguasa istana Suanyi, bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dia melambaikan lengan bajunya lagi. Dua pembudidaya lagi melompat ke bawah. Yang satu lebih lemah dari yang lain. Apakah tidak ada orang yang kuat? Ming Shiyin berkata setelah melihat dua pembudidaya. Ming Shiyin terbang. Gayanya berubah total. Saat kait pemisah mengitarinya, avatarnya muncul. Ledakan. Avatar emas raksasa membersihkan ruang dan mengirimnya lebih tinggi ke langit sebelum menghilang. Itu adalah langkah yang sangat kuno. Kedua pembudidaya masih bingung ketika Ming Shiyin muncul di depan mereka. Pada saat ini, Nanli berseru, menggunakan avatar untuk meluncurkan dirimu sendiri. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Hal lama, kaulah yang terlalu banyak berpikir. Ming Shiyin berkata sebelum dia menghilang ke langit. Nanli, yang salah menilai situasi. Kedua pembudidaya tercengang oleh hilangnya konstan Ming Shiyin dan penampilan. Klon lain, kamu benar. Ledakan. Sebuah kekuatan yang luar biasa datang pada duo dari belakang. Turun. Tanpa ketegangan, keduanya jatuh dari langit. Ledakan. Ledakan. Ming Shiyin menyilangkan tangannya dan melayang di udara saat dia berkata, ketika saya bosan, saya membuat banyak klon Blood. Lagi pula, mereka terlalu keren. Saya tidak dapat menahan diri bahwa saya jenius. Hidup benar-benar sepi di puncak. Petik 2, petik 2. Ekspresi Suanyi sedikit masam. Ming Shiyin mengangkat kepalanya lagi dan berkata, saya katakan, tidak ada seorang pun di istana Suanyi yang bisa bertarung. Ayo, saya merobohkan dua untuk harga satu. Petik 2. Suanyi bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah aku harus bergerak secara pribadi? Dengan statusnya, jika tersiar kabar bahwa Suanyi ikut campur dalam pertarungan antara kandidat untuk posisi komandan, dia tidak akan bisa menjalaninya selama 1000 tahun. Pada akhirnya, Suanyi tidak punya pilihan selain beralih ke Luzhou. Paviliun Tuan Lu. Nanli berkata, pemuda ini benar-benar menarik. Ini adalah balas dendam kecil Nanli. Lagi pula, Luzhou dan Suanyi telah bergabung untuk mengejeknya sebelumnya. Dia secara alami senang melihat Suanyi dalam situasi ini. Dia berkata dengan nada menggoda, Raja Agung Suanyi, Zhang He telah kalah. Itu tidak akan dianggap melanggar aturan jika kamu bergerak sekarang. Nanli berpikir dalam hati. Jika kamu berani bergerak, aku akan menertawakanmu seumur hidupku. Suanyi secara alami tidak akan jatuh untuk trik seperti itu. Pada saat ini, kata Luzhou, orang-orang muda tidak tahu luasnya langit dan bumi. Karena tidak nyaman bagi Great Divine King Suanyi untuk bergerak, saya akan memberinya pelajaran. Petik 2. Nanli bertanya, apakah kamu percaya diri? Tentu saja. 3 gerakan. Jika Pavilion Master Lu bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan, Anda dapat memiliki api selatan yang sebenarnya, kata Nanli dengan puas dan percaya diri. Tidakkah merasa buruk untuk memiliki apa yang Anda inginkan begitu dekat, namun, sejauh ini? Luzhou mengerutkan kening saat dia melirik Nanli. Mata duo itu bertemu. Masing-masing dari mereka memiliki pemikirannya sendiri. Yang satu berpikir bahwa yang lain bodoh, dan yang lain berpikir bahwa yang lain sekarang berada dalam situasi yang sulit. Baiklah, kata Luzhou acuh tak acuh. Suanyi mengangguk dan berkata, aku akan menjadi saksinya. Luzhou mengetuk kakinya dengan ringan. Tanpa menggunakan kekuatan Dao, dia meninggalkan Aula Dao. Tubuhnya ringan saat dia perlahan turun seperti kepingan salju. Nanli menggelengkan kepalanya. Luzhou terus turun. Setelah turun ke tingkat tertentu, Ming Shiyin mengangkat kepalanya. Dia masih berkata, aku akan mengalahkan semua orang yang datang. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar penyu. Kemudian, ekspresi jijik di wajah Ming Shiyin digantikan oleh keraguan, keterkejutan, ketakutan, dan segala macam perasaan rumit. Luzhou melintas dan muncul di depan Ming Shiyin. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia hanya berdiri dengan tangan di punggungnya dan menatap Ming Shiyin dengan tenang. Ah! Ming Shiyin menjerit sebelum dia jatuh dari langit. Ledakan. Ming Shiyin dengan patuh berbaring di tanah dengan anggota tubuhnya terbentang sebelum dia berkata, aku kalah. Petik 2 tanda tanya petik 2. Suanyi dan Nanli saling memandang dengan bingung. Apakah Pavilion Master Lu bergerak lebih awal? Tanya Nanli. Suanyi berkata, saya pikir begitu.
Kamu sudah linglung sejak tadi sehingga kamu tidak menyadarinya. Apakah begitu? Nanli masih bingung. Ming Xiyin terus tergeletak di tanah. Kemudian, dia menutupi kepalanya saat dia memohon, lepaskan hidupku. Ampuni hidupku. Lu Zhou menatap Ming Xiyin dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, suara Suanyi terdengar dari atas. Cepat dan pukul dia. Ming Xiyin berkata dengan keras, kalahkan aku asteris. Saya hanya membual sebelumnya. Setiap orang di istana Suanyi adalah seorang ahli. Tidak hanya itu, mereka juga murah hati. Kenapa kau tidak memperlakukanku seperti kentut saja? Aku akan meminta maaf padamu di lain hari. Nanli. Suanyi berkata sambil tersenyum, anak muda, kamu cukup pintar. Hanya dengan pandangan sekilas, Anda tahu seorang ahli sejati ketika Anda melihatnya. Nanli mengerutkan kening. Mengapa rasanya seperti mereka semua sedang mengadakan pertunjukan? Tersesat, kata Lu Zhou dengan suara yang dalam. Oke, aku akan tersesat sekarang. Aku akan minta maaf di lain hari. Ming Xiyin berkata sambil terbang menuju Cloud Viewing Platform. Lu Zhou menatap Cloud Viewing Platform yang tergantung tinggi di langit yang cerah. Bab 1606, menyegarkan pandangan dunia, 1. Kembali ke platform pengamatan awan selatan. Ming Xiyin bergidik dan menundukkan kepalanya. Duan Museng bingung. Dia bertanya, ada apa denganmu? Duan Museng tidak melihat wajah Lu Zhou dengan baik sebelumnya. Bahkan Suanyi dan Nanli, seorang Raja Dewa dan Raja Dewa yang agung, masing-masing hanya bisa melihat wajah Lu Zhou, apalagi seorang suci Dao seperti dia. Dalam pikirannya, tidak mungkin Ming Xiyin bisa dikalahkan. Ming Xiyin menghela nafas. Dia ahli. Seberapa kuat? Duan Museng bertanya sambil mengangkat tombak tuannya, tampak seolah-olah dia siap untuk melompat turun. Dia berkata, biarkan saya mengalaminya sendiri. Sebelumnya, saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya selama pertempuran saya dengan Zhang He. Saya harus berdebat dengan ahli seperti itu. Petik 2. Percayalah padaku. Lebih baik tidak pergi, kata Ming Xiyin. Kaisar Scarlet mengatakan bahwa tidak peduli lawan kuat seperti apa yang kita hadapi, kita harus keluar semua. Kita harus mengalahkan istana Suanyi ke tanah di Southern Split Mountain. Dengan itu, ketika kompetisi sebenarnya untuk para komandan dimulai, kita tidak perlu bertarung, kata Duan Museng dengan jelas. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ming Xiyin menggelengkan kepalanya. Seorang Vajra berkata, bingung, Istana Suanyi sebenarnya memiliki ahli yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuan Ri. Di dunia ini, akan selalu ada orang yang lebih baik darimu. Yang terbaik adalah tetap low profile. Jangan meremehkan Istana Suanyi, kata Ming Xiyin. Petik 2. Keempat Vajra memandang Ming Xiyin dengan bingung. Setelah Ming Xiyin paling memprovokasi dan memarahi Istana Suanyi, mereka tidak bisa mengerti mengapa dia mengatakan kata-kata ini sekarang. Itu benar-benar membingungkan. Duan Museng mengangkat tombak tuannya dan berkata, tunggu aku di sini. Dalam waktu kurang dari 15 menit, aku pasti akan menghajarnya sampai jatuh. Setelah mendengar ini, keempat Vajra membungkuk bersamaan. Kami akan menunggu kabar baik tuan-duanmu. Duan Museng melompat ke bawah. Keempat Vajra akan berjalan ke tepi untuk menonton ketika Ming Xiyin menghentikan mereka dan berkata, ayo, datang dan minum teh. Apakah Anda tidak khawatir, Tuan Ri? Khawatirkan saya, kata Ming Xiyin, kita harus melarikan diri setelah kita menghabiskan teh kita. Petik 2, Ekspresi keempat Vajra tidak terlalu bagus saat ini. Bagaimanapun, mereka mewakili martabat Kaisar Merah. Tidak apa-apa Ming Xiyin tidak berniat menjaga martabat Kaisar Merah, tapi dia bahkan ingin membuangnya. Minumlah teh, kata Ming Xiyin sambil menyesap dari cangkir tehnya. Duanmu pasti sudah mulai bertarung. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Keempat Vajra berjalan menuju tepi. Namun, sebelum mereka tiba, Duan Museng tiba-tiba terangkat dari bawah. Wajah dan tubuh Duan Museng tertutup kotoran dan debu. Keempat Vajra tercengang. Duanmu menang. Duan Museng tampak malu ketika dia berkata, faktanya, aku hanya turun untuk melihat. Jadi dia menang atau kalah? Keempat Vajra menjadi semakin bingung. Melihat wajah kotor dan ekspresi aneh Duan Museng, mereka tidak bisa mengetahuinya lebih jauh. Itu serius, malu,
dan anehnya mengandung sedikit kebahagiaan. Duanmu, kenapa kau sangat menyebalkan? Duanmu Seng menikam tombak tuannya ke tanah. Bukankah itu normal untuk dikalahkan ketika berhadapan dengan seorang ahli? Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di antara para pejuang. Jangan bilang kamu tidak pernah kalah. Apakah Anda harus menyodok tempat saya yang sakit? Petik 2. Keempat Fajra tercengang. Ming Xiyin mau tidak mau memuntahkan teh di mulutnya. Kapan kakak senior ketiga menjadi begitu fasih? Ming Xiyin bangkit dan berkata, baiklah, baiklah, ayo cepat dan kabur. Melarikan diri. 4 Fajra dan 2 pemilik benih kekosongan besar adalah perwakilan dari Kaisar Merah. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah itu akan menjadi aib bagi Kaisar Merah? Keempat Fajra hendak berbicara ketika Ming Xiyin memandang Duanmu Seng dengan penuh arti. Hanya dengan swoosh, Ming Xiyin terbang menuju kereta terbang. Duanmu Seng berteriak, tunggu aku. Duanmu Seng tidak ragu-ragu dan terbang mengejar Ming Xiyin. Keempat Fajra tertinggal, saling memandang dengan bingung. Bahkan jika lawannya sangat kuat, seharusnya tidak seperti ini, kan? Bukankah mereka biasanya sangat arogan? Mengapa mereka seperti orang yang sama sekali berbeda hari ini? Betul sekali. Mereka selalu sombong. Perubahan ini terlalu drastis. Mungkin, lawannya benar-benar kuat. Keempat Fajra berjalan ke tepi dan melihat ke bawah, tetapi tidak ada seorang pun di bawah sana. Kemudian, mereka melihat ke Aula Dao, tetapi itu diselimuti oleh awan sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Pada akhirnya, mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala. Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat di dunia. Sepertinya seorang ahli baru telah muncul. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagi mereka berdua. Ini sangat biasa. Seperti anak yang galak di depan keluarganya, mereka juga pemalu jika berhadapan dengan orang luar. Bagaimana kita akan melaporkan ini kepada Kaisar Merah ketika kita kembali? Petik 2. Mempercantiknya sedikit. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dengan itu, keempat Fajra menangkupkan tinju mereka bersama di Aula Dao Utara. Salah satu dari mereka berkata, setelah hari ini, jelas kekuatan kita kurang. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Sebuah suara samar terdengar dari Aula Dao Utara. Kirim pesan ke mereka berdua. Katakan kepada mereka, hanya karena Anda telah mempelajari beberapa trik kecil tidak berarti Anda dapat bertindak kurang ajar di Southern Split Mountain. Berkultivasi dengan benar. Lain kali saya melihat Anda, jika Anda tidak membaik, saya pasti akan memberi Anda pelajaran. Petik 2. Petik 2. Keempat Fajra marah, dan ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Meskipun demikian, mereka membungkuk dan berkata, terima kasih atas saran Anda. Kami akan menyampaikan pesannya.